Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya, hingga sampai detik ini kita masih dapat merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan dan dapat bersama-sama berkumpul di mushola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan sebagai penganut agama Islam. Yang terhormat Ustadz Dr. Imam Wahyudi MPDI selaku Kepala Yayasan Insan Cendekia Adabi, dan Ustazah Triana SAG selaku guru pengampu tugas ilmiah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tugas makalah yang berjudul Konsep Ilmu dalam Islam. Pembahasan yang akan dibahas hari ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Pengertian ilmu dalam Islam, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, keutamaan dan fungsi menuntut ilmu, sarana mencari ilmu, dan adab menuntut ilmu yang akan kita bahas di dalam pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Ilmu sering dianggap tidak berguna oleh seorang pelajar, dan masih banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, sementara menuntut ilmu itu wajib dalam agama Islam. Dan masih banyak seseorang pelajar yang tidak memiliki adab, bahkan tidak mengetahui belajar menggunakan adab. Maka dari itu, tujuan dari penulisan ini saya akan mengungkapkan konsep ilmu dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan bidang ilmu dalam Islam, dan bagaimana menuntut ilmu dengan adab? Apakah menuntut ilmu itu wajib? Tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui tentang bidang ilmu dan agama Islam, untuk mengajarkan bagaimana menuntut ilmu yang sesuai dalam agama Islam, dan yang terakhir untuk mengajarkan bagaimana beradab kepada ilmu. Pengertian ilmu dalam Islam. Secara bahasa, ilmu disebut sebagai il, yang berasal dari bahasa Arab dari kata alama, yang berarti mengetahui, memahami, dan mengenal. Ilmu dalam Islam meliputi dua aspek utama, yakni ilmu agama dan duniawi. Contoh ilmu agama yang pertama ialah pengetahuan tentang wahyu Allah, seperti pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Dan ilmu yang bersifat duniawi di sini adalah pengetahuan tentang alam semesta, seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, sains, dan ekonomi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Zumar ayat 9.
Jadi di sini Allah menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Quran dan menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui itu berbeda. Yang dalam artian orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar sama sekali itu memiliki potensial yang berbeda dan derajat yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'mal talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan tidak terbatas usia ataupun status sosial. Kita selaku umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu dan mencari ilmu, dan tidak terbatas oleh umur ataupun waktu jika kita ingin mencari ilmu, dan tidak pun memandang status sosial kaya ataupun tidaknya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi jika kita selaku umat muslim, lebih baik kita menuntut ilmu dan mencari ilmu yang baik, terutama ilmu yang mencakup tentang akhirat atau ilmu seperti memahami Al-Quran, ilmu fikih, tajwid dan yang lain. Keutamaan dan fungsi ilmu dalam Islam. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat dapat membawa seseorang untuk lebih mengenal Allah. Allah berfirman, hanya orang berilmu di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Di poin yang pertama, jika kita memiliki ilmu, maka kita akan lebih mudah mengenali Allah Subhanahu wa taala dan kita akan lebih mengetahui tentang apa itu agama, perintah-perintah agama dan apa yang harus dilakukan. Jika kita memiliki ilmu yang banyak. Lalu yang kedua, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Dalam firman-Nya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah. Jika kita memiliki ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita, dan derajat kita akan berbeda dengan orang-orang yang lain, orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Disitulah Allah akan meninggikan derajat seorang muslim yang dia itu belajar mengenai ilmu-ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup, ilmu seorang muslim dapat membedakan mana yang salah dan yang benar. Jika kita selaku umat muslim mempelajari seluruh ilmu agama dan ilmu duniawi, kita akan mengetahui apa yang disampaikan orang tersebut benar atau salah, dan jika itu memang salah, kita akan membenarkan pertanyaan tersebut. Namun apabila jika kita tidak belajar sama sekali saat diberitahu oleh orang bahwa itu salah, kita maka akan tetap mempercayai orang tersebut dan kita tidak tahu mana yang salah dan yang benar. Dan di situ, jika pertanyaan yang disampaikan oleh tersebut salah dan kita tidak mengetahui yang benar, maka kita tetap akan mengikuti kesalahan tersebut. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas duniawi. Sebuah ilmu akan membawa manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Jika orang yang berilmu itu berguna bagi umat manusia, maka jika kita memiliki ilmu yang tinggi di suatu kampung atau daerah, maka kita akan
membawa kebangkitan atau membawa peradaban baru di daerah tersebut dengan cara kita menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kita bawa, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan disebarluaskan kepada mereka, dan dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti perintah kita karena ilmu yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Ada pula sarana-sarana mencari ilmu dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber utama ilmu dalam Islam, dan juga Allah menurunkan ayatnya dalam bentuk Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua hadis Nabi. Hadis merupakan sumber kedua ilmu setelah Al-Quran karena hadis menjelaskan ajaran Islam yang tidak secara eksplisit tertulis dalam Al-Quran. Dimaksud eksplisit di sini yakni adalah yang tidak dijelaskan secara mendalam ataupun yang butuh penjelasan lebih akan dari itu. Maka jika Al-Quran menyampaikan agama Islam itu benar dan kita masih belum mengetahui agama Islam itu mencakup apa saja, oleh karena itu kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi yang dimana hadis itu lebih mencakup luas tentang pelajaran-pelajaran ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang di dalam Al-Quran tersebut tadi. Dan yang ketiga, pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Islam mengajak umatnya untuk memanfaatkan akal dan pikiran untuk mencari ilmu serta berpikiran kritis. Umat muslim emang Islam untuk mengajak umatnya untuk memanfaatkan akal dan pikiran mencari ilmu serta berpikir kritis. Hal ini ditunjukkan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Rasul sedang berada di Gua Hiro dan turunlah ayat ini. Al-Alaq 1 sampai 5. Di sini ada pada penuntut ilmu. Yang pertama, di sini ada ikhlas karena Allah. Ilmu yang dicari bukan untuk memperoleh popularitas, akan tetapi untuk mencari keridhaan Allah serta berkahnya ilmu untuk memberi manfaat pada umat. Jika kita selaku umat muslim menuntut ilmu itu wajib, maka kita selaku umat muslim akan melaksanakannya tanpa terkecuali, karena memang umat muslim itu dituntut untuk berpikir kritis dan belajar dan memiliki ilmu yang tinggi. Dan kunci untuk kita mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah ataupun ilmu yang nafi, yang berguna, kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Contohnya yakni ikhlas. Jika kita menuntut ilmu hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ilmu yang kita dapatkan tersebut susah hilang, bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, dan dapat membawa peradaban-peradaban yang baru dari peradaban yang bodoh menjadi peradaban-peradaban yang isinya kemajuan, kejayaan, menjadi negara yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari ilmu selaku mahasiswa, pelajar, itu kita harus meluruskan niat kita tersebut pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang telah kita pelajari itu dapat berguna bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua, yakni menghormati guru. Mencari pada sumbernya yakni guru, maka kita harus menghormatinya sebagai rasa terima kasih kita. Bukan lebih dari rasa terima kasih sebenarnya. Jika kita ingin mencari ilmu dan ilmu itu dimiliki oleh seorang guru yang mengajarkan kita dari yang kita itu nol ataupun tidak memiliki ilmu dan tidak mengetahui apapun, lebih baik dan guru dapat mengubah kita menjadi lebih baik, disitulah kita harus menghormati seorang guru. Bagaimana tidak? Beliaulah, gurulah yang telah mengajarkan kita, yang mengajarkan kita ilmu, yang mengajak kita kepada kebenaran. Dan di situ
peran penting dari guru. Menghormati guru itu lebih dari rasa terima kasih kita, tetapi kita selaku umat muslim, kita harus menghormati guru, karena jika kita tidak menghormati guru saat menuntut ilmu, ilmu kita akan mudah hilang, yang pertama. Yang kedua, ilmu kita tidak berkah, tidak diridhoi guru maupun Allah ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus menghormati seorang guru tersebut agar ilmu kita menjadi berkah. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang diperoleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari agar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kita telah menuntut ilmu yang nafid, jadi kita harus mengamalkannya. Mengamalkan dalam artian mengajarkan kepada orang yang tidak tahu agar mereka menjadi tahu. Disitulah peran kita selaku orang yang memiliki ilmu. Dan jangan sampai kita memiliki ilmu yang berguna bagi diri kita, kita pendam ilmu tersebut hanya untuk kita sendiri dan tidak ingin diberitahukan oleh orang lain. Itu kesalahan besar bagi seorang penuntut ilmu. Dan seseorang yang menuntut ilmu seperti itulah yang dapat membawa ke kehancuran dan kerusakan di masyarakatnya sendiri. Yang kelima, tidak sombong. Seorang penuntut ilmu harus bersikap rendah hati dan tidak boleh merasa sombong. Seorang penuntut ilmu yang dianjurkan dalam Islam ataupun seorang muslim sejati yang menuntut ilmu itu harus merasa bahwa dirinya itu seperti gelas yang kosong dan tidak pernah terisi sama sekali. Dalam artian kita selaku umat muslim yang memang benar-benar ingin mencari ilmu, kita tidak boleh merasa ilmu kita sudah banyak, ilmu kita sudah cukup, dan kita tidak boleh dan kita tidak butuh ilmu itu lagi. Akan tetapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap mempelajari seluruh ilmu walaupun ilmu yang kita dapatkan sudah banyak. Kita harus merasa saya masih kurang dengan ilmu ini. Saya masih butuh dengan ilmu ini. Kita harus merasa kosong. Kita harus masih merasa butuh dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi adab-adab dan penuntut ilmu inilah yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Dikarenakan adab penuntut ilmu inilah yang paling sering tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan di kehidupan sehari-hari oleh seorang santri maupun murid, mahasiswa ataupun pelajar dan lainnya. Oleh karena itu, banyak orang yang gagal dalam belajar dan banyak seorang pelajar yang gagal untuk menggapai prestasinya sendiri disebabkan mereka tidak menggunakan adab saat belajar ilmu. Konsep ilmu dalam Islam menurut Nakuib Al-Atas adalah pembebasan manusia mulai dari magic, mitos atau animisme. Mengapa membebaskan manusia dari magic, mitos atau animisme? Dikarenakan kita telah memiliki ilmu yang dimana kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Proses islamisasi menurut Al-Atas melibatkan dua langkah utama. Pertama, proses pengasinan. Yang kedua, memasukkan unsur-unsur ilmu Islam. Unsur-unsur ilmu Islam sendiri terdiri atas 7 unsur. Yang pertama, konsep manusia, konsep agama, konsep ilmu dan makrifat, konsep hikmah, konsep konsep amal dan adab, dan konsep universitas. Itulah konsep dalam Islam menurut Nakuib Al-Atas. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu dalam Islam
ialah meliputi konsep manusia, konsep agama, konsep ilmu dan makrifat, konsep hikmah, konsep konsep amal, adab, dan konsep universitas. Kesimpulannya, ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dianggap sebagai kunci kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala serta sebagai sarana kita agar ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu juga seorang muslim dapat menjalani kehidupannya dengan seimbang di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dari apa yang telah saya sampaikan, apakah masih ada yang kurang jelas? Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditambahkan atau dipertanyakan. Coba bacakan analisis lagi. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa konsep ilmu dalam Islam ialah meliputi konsep manusia, konsep agama, konsep ilmu dan makrifat, konsep hikmah, konsep amal adab, dan konsep universitas. Konsep ilmu dalam Islam itu ada di surat apa? Bahwa Islam itu mengajarkan mengobarkan semangat intelektual. Di surat apa Islam mengajarkan bahwa ilmu itu sangat penting? Ilmu itu sangat penting dan untuk mengobarkan intelektual kita selaku umat muslim. Itu dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana bunyinya? Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksud ayat 1 Iqra. Iqra di sini dimaksud yakni bacalah. Dalam artian pada saat itu Rasulullah SAW suruh membaca wahyu ataupun menghafal wahyu yang disampaikan oleh Jibril, yakni surat Al-Alaq. Kalau kita hanya mempelajari ilmu agama, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Jika kita ingin mempelajari ilmu agama, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ya, dalam Islam. Dalam Islam. Yang pertama, kita dalam Islam itu lebih baik ataupun wajibnya mempelajari ilmu Al-Quran. Yang pertama, ilmu hadis dan ilmu agama Islam itu sendiri. Apa ilmu agama Islam itu? Ilmu sholat, ilmu zakat, sedekah, haji, dan lain. Apa tadi pengertian ilmu menurut Naqib Al-Athos? Ilmu itu yang membawa kepada mampu membedakan, membawa pembebasan manusia mulai dari magic, mitos ataupun animisme. Ada berapa langkah proses Islamisasi menurut Al-Athos? Ada dua. Apa Yang aja? pertama itu proses pengasingan dan proses memasukkan unsur-unsur ilmu Islam. Seperti apa unsur Islam itu? Unsur Islam bagi 7. Apa aja? Konsep manusia, konsep agama, konsep ilmu dan makrifat, konsep hikmah, konsep adab, dan konsep universitas.
Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.